Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, saya ingin mengakhiri tentang Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu an. Memang ini satu-satunya sahabat yang cukup banyak para ulama mendiskusikan, membahas, karena memang beliaulah satu-satunya sahabat yang sejak kecil bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masuk Islamnya pun sejak beliau belum baligh, dan perjuangannya dalam Islam ketika kita membahas jihadnya Rasulullah, dakwahnya Rasulullah, hampir-hampir Ali bin Abi Thalib selalu disebut dalam kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kita sudah membahas kemarin tentang kedudukan Ali bin Abi Thalib di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini insyaallah kita akhiri sedikit berbicara tentang sidquhu wa zuhduhu wa tawadhu'uhu, kejujuran beliau, zuhudnya beliau, dan tawadhu'nya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saudara sekalian, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لعلي إن الله قد زينك بزينة لم يزين العباد بزينة أحب منها هي زينة الأبرار عند الله والزهد في الدنيا فجعلك لا ترزأ من الدنيا ولا ترزأ الدنيا منك شيئا ووصب لك المساكين فجعلك ترضي بهم أتباعا ويرضون بك إماما. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menghiasimu, wahai Ali, dengan satu hiasan yang tidak pernah Allah berikan hiasan itu kepada siapapun pula, yang lebih dicintai darinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hiya zinatul abrar indallah, yaitu perhiasan di mana beliau ini selalu berbuat baik, berbuat kebajikan, ya, yang memang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, az-zuhdu fid dunya. Ali ini dikenal zuhud terhadap dunia. Ya. Padahal kalau kita bicara zuhud juga, pandangan kita juga tidak pernah lupa kepada kisah yang terjadi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan ternyata Ali juga mempunyai sikap dan sifat zuhud yang juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, saya pernah mengangkat masalah zuhud ini. Zuhud ini bukan berarti tidak suka dunia. Zuhud ini bukan berarti tidak mau mengelola dunia. Ya, zuhud ini bukan berarti orang yang hidupnya hanya di masjid, tidak mau ngurus, tidak mau kerja. Tidak.
Tapi zuhud itu kalau bahasa Yusuf ibn Maslamah, ulama salaf mengatakan itu ada 3 sentuhan. Yang pertama, ayyakuna bima fi yadillah awsak bima huwa fi yadihi. Menjadikan apa yang ada di tangan Allah itu lebih ia yakini daripada apa yang ada di tangan orang itu. Jadi orang zuhud ini boleh jadi dia pengusaha sukses. Zuhud ini boleh jadi dia seorang konglomerat. Tapi dia punya perasaan bahwa apa yang ia punya itu dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Allah, tidak ada apa-apanya. Itu zuhud. Ya, itulah yang terjadi kepada Ali bin Abi Thalib. Oleh karenanya Ali, betapapun dia mengelola dunia sangat proporsional, tapi dia tidak lupa untuk kemudian mengurus negara. Mengurus negara ini, yang ngurus dunia. Ngurus negara ini, ya, ngurus ekonomi umat. Ngurus negara ini, ngurus perpolitikan umat. Itu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kenapa? Dia yakin betul bahwa apa yang dia kelola ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Lagian, Pak, ya, kalau orang mengatakan saya tidak cinta dunia, itu orang yang memang tidak layak hidup di dunia. Karena masalahnya kita diturunkan oleh Allah ke dunia dan untuk ngurus dunia. Dunia diciptakan oleh Allah untuk kita urus. Lalu kalau kemudian kita tidak cinta, bagaimana kita bisa ngurus? Sebagaimana ini logika-logika ringan. Sebagaimana kita cinta anak. Bentuk cinta kita kepada anak, kita harus mentarbiyahnya, mendidiknya, mengurusnya, menyekolahkan dia, dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai cinta yang menghamba. Hatta anak salah, kita bela mati-matian. Itu keliru. Nah, orang zuhud ini jamaah sekalian, kata Yunus ibn Maslamah, ayyakuna bima fi yadillah. Apa yang ada di tangan Allah itu lebih kokoh, lebih abadi, lebih barokah, lebih real dibandingkan dengan apa yang ada di tangannya. Merasa apa yang dia miliki itu adalah miliknya Allah, titipan Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud. Dan contohnya, kalau antum melihat bab-bab zuhud ini dalam kitab-kitab tazkiyah itu, yang dicontohkan, Pak, bukan Abu Hurairah, ya, bukan Ammar bin Yasir ini, bukan. Zuhud itu bukan mencontohkan Abi Dzar, bukan. Tapi siapa yang dicontohkan? Umar, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Jubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa lagi? Utsman bin Affan. Allahu Akbar. Ya, kalau bahasa saya, itulah 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Allahu Akbar. 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Ternyata semuanya pengusaha sukses, konglomerat. Tapi mereka kemudian tidak menghamba kepada dunianya. Dia merasa bahwa apa yang dia miliki itu titipan Allah. Allah lagi percaya kepada saya, dan saya harus alokasikan sesuai dengan kepercayaan Allah kepada saya. Itulah zuhud. Merasa bahwa apa yang dimiliki Allah itu lebih abadi daripada yang dimiliki oleh dirinya sendiri, gitu. Sehingga orang zuhud dia tidak akan menyombongkan akan kekayaannya. Semakin banyak hartanya, dia semakin tawadhu. Semakin banyak kekayaannya, dia semakin aktif di masjid. Nah, ini, Pak, ini tidak gampang ini. Semakin banyak hartanya, dia semakin nikmat iktikaf di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita jadi perenungan buat kita semua, ma'asyal muslimin. Zuhud. Dan inilah sifat yang sangat mengkarakter kepada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sampai kata para sahabat mengatakan, Ali ini karena enggak dikasih kesempatan saja sama Nabi untuk berbisnis. Kalau dikasih kesempatan, piawai, pintar, cerdas. Semua orang percaya kepadanya.
Tapi memang sama Nabi difokuskan Pak untuk ngurus umat ini, dakwah, mimpin jihad dan lain sebagainya. Saudara sekalian, rahimakumullah, ini satu. Jadi orang zuhud itu bukan orang yang tidak suka dunia mencintai dunia, tapi cintanya tidak diletakkan dalam hati. Mencintai dunia dalam artian dia mengalokasikan dunia itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, jamaah sekalian, ayyakuna madihuka, ya, menjadikan di saat kau dipuji-puji sama orang, au ghairu madih, atau tanpa dipuji sama orang, sawaun, sama. Ya, orang zuhud ini jamaah sekalian tidak gila hormat. Orang zuhud ini jamaah sekalian enggak gila posisi. Orang zuhud ini dipuji sama orang, enggak dipuji sama orang, tetap aja dia berbuat. Orang zuhud ini jamaah sekalian, ketika dia bantu orang, orang mengucapkan terima kasih atau tidak mengucapkan terima kasih, dia tidak mau tahu. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya nut'imukum liwajhillah, saya ketika memberikan makan kepada kalian semua, memberikan bungkusan nasi kotak, uang, sarung, zakat dan lain sebagainya, liwajhillah, semua makan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya tidak berharap balasan, juga tidak berharap ada ucapan terima kasih. Nah, sekarang kan tidak Pak ya. Kalau orang bantu, kemudian ketika bantu kemudian kita nggak dihargai, mulai mengungkit-ungkit Pak. Saya ini kurang apa? Ya kurang ikhlas. Kan begitu logikanya Pak ya. Ketika bangun masjid, dia ngirim semen, ya, ngirim besi, bantu sekian puluh juta, mungkin juga sekian ratus juta. Tiba-tiba nggak dimasukkan namanya, nggak disebut Pak. Ketika pengumuman, mungkin panitianya lupa gitu, muntap dia. Orang zuhud nggak ada. Semakin nggak disebut, alhamdulillah, namaku nggak disebut, biar Allah saja yang paham. Seharusnya begitu. Ini tidak gampang ya mas sekalian. Ya. Jadi ketika dia memberi, tidak butuh pujiannya orang. Orang nyanjung saya, tidak nyanjung saya. Hatta juga dikritisi sama orang, tidak jadi masalah. Ya. Yang penting saya tidak dikritisi Allah, tidak dicela oleh Allah. Allahu Akbar. Jadi sekali lagi, dipuji, nggak dipuji, tetap orang zuhud begitu. Yang ketiga, ayyakuna idza asabahu musibatun allam yusab sawaun. Orang zuhud itu ada musibah, tidak ada musibah, dalam kesehariannya dia tetap aja senyum. Ya. Orang zuhud ini Pak, dia paham betul, saya ini berjalan di atas takdirnya Allah. Ya. Apa yang saya lakukan di atas skenario Allah. Bisnisnya lancar, tidak lancar, tetap aja Pak. Dia jalan saja. Tidak sebagaimana sekarang Pak. Pasar sepi, masjidnya rame. Doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ketika rame, lupa sama masjid. Tidak ada. Orang zuhud, rame, tidak rame, tetap di masjid. Ada musibah bangkrut sekalipun, dia senyum jamaah sekalian. Dia kembalikan pada Allah. Yang punya Allah. Saya lahir ke dunia ini tidak pakai baju. Ya, ada Pak, kita lahir ke dunia langsung pakai baju jemaah sekalian. Atau langsung bisa bicara, bisa jalan, bisa langsung pakai dasi, enggak juga, proses semua. Yang ngatur juga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zuhud punya sikap begitu jemaah sekalian. Ada musibah dalam kesehariannya atau tidak ada musibah, dia tidak menggelepar, dia semua kembalian istirja ila Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabahum musibatun qalu inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Allahu akbar. Nah, saudara sekalian, inilah zuhud yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, saudara sekalian, maka dia tidak tunduk akan dunia, dan subhanallah, dunia yang tunduk sama dia. Oleh karena sikap yang seperti itu, wasabalakal masakin, orang-orang miskin semuanya mendekat. Menjadi sandarannya orang-orang miskin, jemaah sekalian, Ali bin Abi Thalib ini. Faja'alaka tarda bihim, dan uniknya engkau rela, senang, bahagia, tidak ada beban ketika duduk dengan orang tidak punya itu. Ini saya takut Pak bicara begini, terus terang saja. Ya. Ketika datang orang yang fulus, ya, itu sambutannya luar biasa Pak. Ahlan, seakan-akan rumah Pak kalau perlu pintunya kalau ada 4 tak buka semua gitu ya. Kopi, teh, semua ditawarkan Pak. Sprite atau apa gitu ya, semua ditawarkan gitu. Sudah terima kasih gitu. Loh, tidak usah begitu. Kalau saya repot nggak akan saya tawarkan. Mujud ada. Coba kalau yang datang orang-orang lagi datang Pak bawa proposal, mulai mengenyitkan alis Pak ya. Ya Allah, musibah ini datang. Nah, ya kata iman, Ali tidak demikian. Justru Ali menjadi sandarannya orang-orang miskin katanya. Ya, sehingga Allah menjadikan ya Ali ini ridho, rela, senang, bahagia ketika duduk dengan mereka. Jadi orang zuhud ini jemaah sekalian, artinya tidak suka milih-milih kawan. Ya, ketemu sama orang mabsut, orang sukses, ya alhamdulillah mudah-mudahan ikut sukses. Ketemu dengan orang tidak sukses, dia ngemong jemaah sekalian, membesarkan hatinya. Ketika juga tidak ada yang bisa dia bantu, dia mencari untuk mencarikan pada orang lain. Itulah Ali bin Abi Thalib. Maka kata Nabi, faja'alaka tarda bihim atba'an wa yardawna bika imaman, dan mereka semua rela menjadikan engkau sebagai seorang pemimpin. Itu Ali bin Abi Thalib. Saudara sekalian rahimakumullah, pernah sekali waktu Nabi sempat ngetes Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali, ya Ali, enak Pak kalau punya mertua kayak gini ya. Ini kan mertuanya yang ngomong Pak. Sekarang kalau mertua yang dikejarkan fulus terus, tidak syughul, tidak kerja, gimana bisa sukses? Ali, Nabi tidak gitu. Kata Nabi, ya Ali, kaifa anta idza zahada an-nas fil akhirah wa raghabu fid dunya wa aqalu turatha aklan lamma wa ahabbul mala hubban jamma wa ittakhadhu dinallahi daghla wa malullahi dula. Allahu akbar. Ya Ali, bagaimana pendapatmu, kata Nabi, kalau nanti engkau melihat orang sudah zuhud akan akhirat? Ini repot Pak, kebalikannya zuhud akan dunia repot. Kalau zuhud akan akhirat artinya enggak suka akhirat gitu. Ya, enggak mikirin akhirat gitu. Orientasinya sudah pure dunia gitu. Dan raghibud dunya, dunia segala-galanya buat orang pada waktu itu. Dan mereka wa akalut turasa aklan lamma, mereka menikmati kenikmatan dunia ini, makan sekenyang-kenyangnya, seenak-enaknya gitu. Wa ahabbul mala hubban jama, mencintai harta fulus dengan kecintaan seakan-akan hidup ini hanya fulus, duit. Ujung-ujungnya menjadikan agama Allah sebagai permainan gitu. Qultu, kata Ali, atrukuhum hatta alhika bika insyaallah. Ya Rasulullah, saya tinggalkan mereka sampai aku gabung denganmu, jumpa denganmu gitu. Qala sadaqta, kata Nabi, benar engkau. Allah maf'al dzalika bihi, Allah jadikan Ali berbuat seperti itu. Dan ternyata betul ya akhi. Ali ini tidak suka tergiur. Nanti saya akan ceritakan Pak tentang bagaimana sikap-sikap Ali
sampai terhadap pembantunya sekalipun. Saudara sekalian rahimakumullah, pernah sekali waktu adina Bilal bi salatil zuhur. Bilal sempat mengumandangkan salat zuhur. Faqama an-nas yusallun. Orang-orang semua pada salat. Famin baini raki'in wa sajid sa'ilun. Di antara rukuk dan sujud, artinya setelah sami Allahu liman hamidah, dari rukuk mau sujud jamaah sekalian, tiba-tiba ada orang minta-minta di emperan masjid itu. Dalam kondisi salat ya. Mungkin kita juga bingung ini. Mungkin salat sunnah barangkali jamaah, salat tahiyatul masjid atau salat sunnah qabliyatul dhuhr, bagaimana saya kurang tahu ini. Ali bin Abi Thalib fa'atahu alai khatamahu wa huwa raki'un. Ketika ngelihat ini khawatir Pak, salat belum selesai, orangnya sudah pergi. Jadi peluang untuk memberikan kepada pengemis itu enggak terkejar gitu. Dalam kondisi salat dia ngelihat koceknya tidak ada, yang ada Pak cuma ada cincin di mana? Di mana ini? Di jarinya gitu. Allahu Akbar. Fa akhbara sayyid Rasulullah fa qala alaina Rasulullah innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Sama Ali Pak diambil dan diberikan kepada siapa? Pengemis ini. Bingung pengemisnya ini Pak. Yang minta ini bingung. Lapor ke Rasulullah. Gimana ya Rasulullah? Ali kok begini dalam kondisi salat, dia melepaskan apa? Melepaskan cincinnya itu. Nabi Pak membacakan satu surat ayat, sesungguhnya walinya Allah itu, waliyukum, wali kamu itu, walimu itu adalah Allah, Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman itu? Alladzina yuqimuna as-salata, mereka yang sedang melaksanakan salat, wa yu'tuna zakah. Jadi wanya ini Pak, jadi wa ba'diyah gitu. Dalam kondisi melaksanakan salat tetap juga berpikir untuk mengeluarkan zakat gitu. Wa hum raki'un, dan dia dalam kondisi ruku itu. Allahu Akbar. Ini mengatakan bahwa ayat ini tertuju kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib. Saudara sekalian rahimakumullah, pernah sekali waktu, ini hampir sama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan memang Ali juga banyak mencontoh kepada Umar bin Khattab dalam bab-bab sikap seperti ini. Ishtara Aliyun radhiyallahu anhu tamran bidirhamin fahamalahu ala malhabatihi. Ali ke pasar Pak, beli korma dengan 1 dirham. Kalau dirham sekarang ini bisa 5 kiloan Pak ya. Kemudian dipikul sama dia. Faqila lahu ya amil mu'minin. Para sahabat mengatakan, wahai amil mu'minin, ala nahmiluhu anka. Kalau tidak keberatan biar saya saja, kami saja yang memikulnya, kata sahabat-sahabatnya ini. Qala Abul Iyal ahabbu bihamlihi gitu. Ya, Abul Iyal artinya yang, karena korma ini Pak akan dimakan sama keluarganya. Saya sebagai sebagai kepala rumah tangga lebih berhak untuk memikulnya gitu. Allahu Akbar. Dia Pak, kalau kita kan enak Pak dalam mikul, silakan. Senang Pak ya. Termasuk yang berbicara ini ya. Ya. Kadang juga merasa ngelihat murid-murid menghargai gurunya, menghargai ustaznya gitu. Ada semacam kepuasan tersendiri Pak ya. Berarti ada wala dari murid ini. Tapi Ali tidak. Selama dia masih bisa dipikul sendiri gitu. Ini terjadi kepada siapa pula? Ingat kita kisah kemarin Umar bin Khattab ya. Mesti ingat kisah Umar ya mas sekalian, ketika minjem kendaraan ya untuk keluar kota. Tidak apa-apa ya, ingatkan kembali tentang kisah Umar ini. Kalau seorang pemimpin kayak Umar, kayak Ali ini, selesai Pak problem umat ini. Pernah sekali waktu Sayyidina Umar, ini disaksikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Umar ini mau keluar kota Pak, ada hajat pribadi. Seorang presiden, khalifah, amiril mukminin, kemudian dia tidak pakai kendaraan dinasnya, tapi dia sewa Pak, nyewa kendaraan, kuda. Ya, sekarang juga mobil ada yang namanya kuda juga ya. Kuda disewa sama Umar. Sewa Umar, mungkin kalau bahasa kita Pak, saya mau ke Malang, ya berapa sewa Surabaya Malang ini? Anggaplah
saya bolak-balik nanti. Hanya Surabaya Malang kemudian pulang. 200.000 atau 300.000. Saudara, apa yang terjadi jemaah sekalian? Umar naiklah kendaraan itu, di atas kudanya itu, selendangnya ada di pundaknya. Umar selama perjalanan sibuk membaca apa? Membaca Al-Quranul Karim. Di saat sibuk seperti itu, selendangnya jatuh jemaah sekalian. Jatuh, sebelum sampai ke Malang di Pasuruan jatuh jemaah sekalian. Atau di Sidoarjo jatuh. Apa yang terjadi? Tak pikir sama. Dari jauh, ajudan itu Pak, ada yang ngintai juga ngikuti. Atas perintah mungkin Menteri Pertahanannya atau bagaimana yang nyuruh begitu, saya kurang tahu juga. Jadi ada anak buahnya yang ngintai dari belakang. Takut Umar kemudian jalan sendirian, ada orang yang usil pada dia. Jatuh dibiarkan juga. Tak pikir sama Umar mungkin mau dihadiahkan. Akhirnya sampai di Pasuruan, apa yang terjadi jamaah sekalian, atau di Pandaan, mengatakan ajudannya ini. Ya Amirul Mukminin, aku lihat tadi selendangmu itu jatuh di saat kau baca Quran. Umar kaget Pak. Di mana jatuh? Di Sidoarjo. Jadi perjalanan dari mana? Dari Surabaya ke Malang, nyampe di Pandaan baru ada yang ingatkan Pak. Kalau selendangnya jatuh di mana? Di Sidoarjo gitu. Kata Umar, "Kif hunak, ente diam di sini. Jaga kendaraanku ini." Mau kemana? Jaga aja di sini. Kemudian Pak Umar balik jalan kaki. Jalan kaki kemana? Ke Sidoarjo untuk ngambil selendang yang jatuh itu. Sampai akhirnya balik lagi ketemu di mana? Di Pandaan, ketemu dengan yang jaga kudanya ini gitu. Tidak kuat Pak. Ajudannya ini nanya, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kenapa ente tidak naik kendaraannya ini? Ini kendaraan sudah ente sewa gitu." "Iya, tapi saya ketika nyewa, saya tidak bilang nanti kalau kemudian barang saya jatuh, saya bisa balik lagi gitu. Saya hanya nyewa Surabaya, Malang, Surabaya gitu. Tengah jalan balik begini, saya nggak ada perjanjian begitu gitu." Allahu Akbar. Aduh, takut saya bicara begini ya. Ini Umar. Itu dicontoh sama khalifah berikutnya jamaah sekalian. Akhirnya nanya lagi orang ini, "Tayyib, kalau sudah demikian, kenapa Anda nyuruh saya? Suruh saya. Saya ini kan anak buah saudara, anak buah Anda gitu. Kami ini adalah jundi, pegawai antum." "Oh, enggak, ini urusan pribadi. Kalau urusan kantor, saya bisa nyuruh ente. Ini urusan pribadi. Tidak sebantasnya kalau urusan pribadi nyuruh orang-orang lain CNS diri seperti itu." Sekarang ya akhi. Halo. Hatta hari Minggu Pak. Ya. Mobil dinas ini walaupun fasilitas melekat namanya Pak ya. Ada istilah namanya fasilitas melekat itu ya. Melekat betul namanya Pak. Itu melekatnya di saat dia kerja Sabtu sampai hari Jumat. Sabtu Minggu harus istirahat, bukan hak dia, itu hanya kantor. Seharusnya begitu kalau kita menjaga amanah dengan benar. Silakan lihat di kitab Amanah dalam kitab Jalilus Sailin tentang sikap zuhudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu dicontoh oleh khulafa ar-rasyidin berikutnya jemaah sekalian. Subhanallah. Itu Umar. Dan Ali juga begitu jemaah sekalian. Sampai untuk memikulkan kormanya tidak sepantasnya. Ini urusan pribadiku, jangan ikut-ikut. Pernah sekali waktu saudara sekalian, dia jalan-jalan sama pembantunya. Jadi Ali ini Pak punya pembantu laki-laki. Masih muda, lebih muda daripada Ali bin Abi Thalib. Rupanya Ali jamaah sekalian ke pasar pengen beli baju. Ya, pengen beli baju, bawa uang 5 dirham. Ada baju jamaah sekalian 2. Yang ukurannya kebetulan antara Ali dengan pembantunya sama jamaah sekalian. Kemudian yang satu baju harganya 3 dirham. Yang satu baju lagi harganya berapa? 2 dirham. Allahu Akbar. Satu baju harganya 3 dirham. Yang satu baju harganya 2 dirham itu. Pembantunya tidak berharap sedikit pun akan mendapatkan dari situ Pak. Mungkin Ali beli 2 untuk orang lain gitu. Amirul Mukminin. Apa yang terjadi? Sama Ali dibungkus Pak, yang 3 dirham diberikan kepada pembantunya gitu. Dia ngambil yang berapa? Nggak nyambung deh Pak. Nggak nyambung. Terus aja saya takut bicara seperti. Tapi ini kisah harus saya sampaikan jemaah sekalian. Ini bentuk tawaduknya Ali dan zuhudnya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ketika kemudian mengatakan, sampai pembantunya protes, "Ya Syekh, ya Amirul Mukminin, ya,
Kenapa Anda kok memberikan baju yang lebih mahal kepada saya? Saya ini pembantu Anda. Oh, enggak. Anda ini muda. Lebih pantas anak muda ini pakai baju yang agak apa? Yang bagus, yang berkelas, sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa namanya? Jiwa mudanya, sesuai dengan kamu. Kalau aku tua, tidak ada orang lihat lagi gitu katanya. Pakai, kata Ali. Ali, Pak, ngambil yang lebih murah gitu. Ya apa kalau sekarang? Kalau kayak gitu, Pak, insya Allah pembantu ini nggak cepat-cepat pulang jemaah sekarang gitu. Sekarang ini, mudah-mudahan dengar oleh ibu-ibu di rumah ini, Pak. Ya. Sekarang ini pembantu terkadang 1 tahun kita bisa sampai 5 kali ganti pembantu. Kenapa? Kenapa jemaah sekalian? Tidak ada zuhud kita, Pak. Apa yang kita makan sendiri, nggak pernah berpikir sedikit pun apakah juga sudah makan pembantu kita apa sebagaimana apa yang kita makan saat ini. Tidak gampang ini. Tidak gampang jemaah sekalian. Penuh perhitungan, medit. Masya Allah. Perhitungan sama pembantunya jemaah sekalian itu. Akhirnya apa? Dendam sama pembantu. Karena dia ingin akhirnya mencuri jemaah sekalian. Ketika mencuri diusir. Padahal dia memaksa mencuri begitu. Kenapa? Karena dia pingin. Mau beli tak mampu. Begitu pas ngambil ketahuan. Dikeluarkan. Cari lagi. Terus begitu. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Nah, Ali tidak demikian jemaah. Bahkan yang terbaik diberikan. Pak, Ibu, dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hati-hati loh ya. Pembantu itu kita jangan anggap budak. Mereka itu telah memberikan jasa pekerjaan buat kita. Ya, telah memberikan tenaganya buat kita. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana kalau kemudian kita suruh nyuci piring, Pak, sebanyak kayak anak saya 4, Pak. Ya, kemudian dicuci oleh saya pribadi tidak sanggup, kemudian saya akan digaji dengan gaji cuma 600 atau 700 ribu per bulan. Mampu nggak kira-kira jemaah sekalian? Dan pekerjaannya hanya itu saja, setelah itu nyetrika, Pak, nyuci baju, ini ngepel segala macam. Belum lagi tengah malam dipanggil jam 10 malam, panggil. Di mana bentuk penghormatan kita kepada mereka semua jemaah sekalian? Antum kalau lihat bagaimana Ali waktunya tidur suruh tidur. Hatta dia butuh tertentu di tengah malam, dia tidak bangunkan. Ini haknya dia untuk istirahat. Dia kerjakan sendiri di situ. Jadi kalau ada musyarakah a'iliyah seperti itu jamaah sekalian, terjadi apa namanya? Kebersamaan dalam rumah tangga. Pembantu tidak dijadikan budak. Saya yakin mereka itu akan betah di dalam rumah tangga kita jamaah sekalian. Cuma masalahnya sekarang lain, Pak. Ini pembantu dikasih pipi sekarang minta hidung. Ada yang kayak gitu, Pak. Ada yang kayak gitu. Dikasih hidung minta apa? Hah? Minta apa? Minta jidat jemaah sekalian. Memang sudah mental harus disuruh-suruh gitu. Nah, kita tinggal silakan suruh-suruh, tapi tetap hak-hak dia. Apa yang kita makan, kita berikan pula makan pada mereka. Mohon maaf sampai saya katakan kalau kita makan bakso, Pak, manggil di luar makan bakso, dia juga harus diberikan bakso jemaah sekalian. Kalau kita makan pisang goreng, dia berikan pisang, walaupun hanya separuh. Merasakan apa yang kita rasakan, apa yang kita makan juga jemaah sekalian. Itulah kewajiban kita. Bentuk zuhud kita akan dunia. Ya, punya perasaan yang sama seperti itu. Saudara sekalian rahimakumullah, pernah sekali waktu Ali bin Abi Thalib, mungkin baju ini yang dipakai jemaah, dan sehingga ada beberapa sahabat yang berkomentar kepada Ali. Wa utiba fi libasihi faqala ma lakum wa libasi. Sekali waktu pernah dicemooh bajunya gitu. Ente ini sebagai Amir Mukminin kok pakaiannya begini, gimana ini? Kata dia, mana aku melibasi? Ada apa dengan pakaianku? Hadza huwa ab'ad min kibar wa ajjam min ayaqtadi bil muslim. Allahu akbar. Ini kata Ali lebih pas buat saya, sehingga saya nggak muncul perasaan apa? Perasaan sombong. Ini lebih bagi saya lebih pas buat saya, sehingga saya nggak muncul perasaan sombong gitu. Dan aku berharap kesederhanaan seperti ini bisa dicontoh sama orang lain, sama muslim yang lain gitu. Nah ini Pak, bedanya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Saudara sekalian, tentunya setelah syahidnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada tahun 35, bay'ahu as-sahaba wal muhajir wal ansar wa asbaha rabi'ul khulafa'ir rasyidin. Persis pada tahun 35 Hijriah, para sahabat membaiat beliau, orang-orang muhajir dan ansar, sampai kemudian menjadikan beliau sebagai khalifah yang keempat, menggantikan posisi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang kemudian mati syahid karena dibunuh oleh orang-orang Khawarij.
ya'malu jahidan ala tauhid kalimatul muslimin wa atfa'i nari fitnah. Dan beliau luar biasa untuk meredam gejolak fitnah yang muncul, karena waktu itu fitnah siapa yang membunuh Utsman masih simpang siur jamaah sekalian. Ali mencoba untuk meredam masalah itu, ya, dan mencoba pula menyatukan saf kaum muslimin, ya. Wa azalal wulad alladzina kanu masdar syakwa, masya Allah. Kemudian beliau juga mencoba untuk kemudian menghindari berbagai macam isu-isu yang kemudian mengompori beliau, selalu ala tabayyun, mencari mengklarifikasi apakah benar fitnah-fitnah seperti itu. Pernah sekali waktu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi ke Mekah untuk melaksanakan umrah pada tahun 36 Hijriah. Setelah selesai dari hijrah, dari umrah itu, ya, adat Madinah, dia pulang ke Madinah. Wa fit tariq, di perjalanan, ya, di perjalanan rupanya Aisyah tahu tentang meninggalnya siapa? Utsman bin Affan. Ya, Utsman meninggal, Aisyah mendengar Utsman meninggal. Wa ikhtiyar Ali bin, dan di perjalanan pula Aisyah mendengar bahwa yang diangkat menggantikan siapa? Utsman ini adalah Ali bin Abi Thalib. Adat thaniyata ila Makkah. Aisyah itu balik lagi ke Mekah. Ya, haitsu lahiqa biha Talha bin Ubaidillah wa Zubair bin Awam, sampai berjumpa dengan tiga sahabat besar. Namanya siapa? Talha bin Ubaidillah wa Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma. Wa talabat salat al-khalifah bi tawqi' al-qisas alladziina syaraku fil khuruj ala khalifati Utsman. Dan mereka bertiga ini, siapa? Si Aisyah, kemudian Talha bin Ubaidillah wa Zubair bin Awam meminta, ya, meminta kepada untuk menandatangani qisas kepada orang-orang yang berserikat keluar dari kekhilafahannya siapa? Utsman bin Affan. Wa kana man da'il khalifah al-jadid adam at-tasarruf fi dzalik. Ali pada waktu berpendapat jangan cepet-cepetlah, ya. Ini fitnah sudah menyebar seperti ini gitu. Kalau kemudian saya langsung mengeksekusi, nanti akan terjadi pertumpahan darah yang lebih dahsyat lagi gitu. Ya, apa yang terjadi jamaah sekalian? Wal intizar, Ali mencoba untuk menunggu hatta tahda nuful muslimin, sampai kondisi kaum muslimin agak tenang dan suasana juga negara juga agak stabil. Ghaira annahum lam yuwafiqu ala dzalika wastaqarra ihum ala tawajjuh lil Basrah, sampai akhirnya Pak, dua sahabat ini Talha dan Zubair bin Awam itu pergi ke Basrah, tidak ke Madinah lagi. Fasaru ilaiha man adbah, yang kemudian muncul Pak, inilah munculnya kelompok-kelompok yang fitnah-fitnah baru, walaupun tidak kemudian berbenturan secara langsung. Dan dari sini pula Pak kemudian muncul perang Jamal dan lain sebagainya sebagai bentuk ketidaksesuaian pemikiran dengan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Saudara sekalian, saya tidak ingin masuk terlalu dalam masalah ini, termasuk juga dalam perang melawan Muawiyah, dalam perang Siffin dan lain sebagainya. Ya, ini juga fitnah yang sebenarnya saya selalu mengatakan, ambillah hikmah, ya, dari kejadian-kejadian yang terjadi di antara para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Walaupun sinyal-sinyal kesalahan Muawiyah sudah cukup jelas, tapi Muawiyah berbuat begitu jamaah sekalian juga berangkat dari ijtihadnya, yang ijtihad yang salah. Ijtihad yang salah itu, ya, insyaallah dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai, ya, sekarang ini lagi membaca sejarah, ayo kejadian yang salah itu jangan sampai terjadi kepada kita dalam kondisi kita saat ini. Jangan mudah kita diprovokasi oleh orang-orang yang benci di antara kita, yang kemudian membenturkan diri kita satu sama lain sehingga tidak tegur sapa, ya, merasa benar, merasa kelompoknya paling baik dan lain sebagainya. Ini na'udzubillah, ini memunculkan fitnah yang lebih dalam lagi. Sebenarnya terlalu banyak Pak kalau saya mau membaca hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari kejadian Ali bin Abi Thalib ketika perang dengan Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu sisi ini adalah mantunya Nabi, di sisi yang lain yang dihadapi adalah siapa? Ummul Mukminin, ibu kita semua jemaah sekalian. Kemudian sisi berikutnya juga Ali bin Abi Thalib juga ada melawan terhadap serangan yang kemudian pemberontak yang namanya Muawiyah ini. Muawiyah juga beristihad pada waktu itu karena fitnah begitu dahsyat. Walaupun di pihak yang salah, saya katakan demikian, tapi dia berangkat dari sebuah istihad. Satu sisi Muawiyah adalah penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita pelajari bersama
ya, yang salah. Jangan sampai terulang lagi kejadian seperti ini pada hari-hari yang akan kita lewati ke depan dalam kehidupan kita saat ini. Yang benar kita tiru bagaimana langkah-langkah yang positif yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain. Sampai akhirnya jemaah sekalian, Ali bin Abi Thalib tentunya juga mati syahid jemaah sekalian. Ya, ijtama'at rijal Abdurrahman bin Muljam wa Buraq bin Abdullah wa Amr bin Bakar at-Tamimi fatadzakaru amran nas wa abu ala wilatihim thumma dzakaru al-nahr fatarahhamu alaihim faqalu ma nasta'u bil baqa'i ba'dahum syai'a falau syarayna anfusana fa atayna a'immat ad-dalalah faltamasna qatlahum fa arihna minhum bil bilad wa sa'ina bihim ikhwanana. Jadi ini juga terkompori Pak, tiga orang ini, sehingga akhirnya sampai kemudian ana akfikum Ali bin Abi Thalib wa kana min ahli Mesir. Saya akan menyelesaikan Ali bin Abi Thalib. Dia ini Pak adalah penduduk orang Mesir yang kemudian dia terbunuh di tangan siapa? Di tangan Ibn Muljam. Saudara sekalian rahimakumullah, radhiyallahu anhu li Ali bin Abi Thalib. Ya, kita jangan masuk terlalu dalam membahas masalah-masalah seperti ini. Lebih baik kita bicara bagaimana tawaduknya Ali, bagaimana zuhudnya Ali, bagaimana kemudian kejujuran Ali bin Abi Thalib, bagaimana Ali di mata Rasulullah SAW, bagaimana perannya dalam dakwah dan jihad ini yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita. Adapun akhir-akhir kehidupan fitnah yang muncul setelah itu, kita diam, ya kita tutup rapat-rapat. Yang baik kita ambil jadikan teladan buat kita, yang tidak baik jadikan pelajaran untuk kita tidak mengulangi lagi dalam kehidupan kita yang akan datang insyaallah. Saya pikir demikian, selesailah sudah jemaah sekalian membahas Ali bin Abi Thalib. Berikutnya insyaallah kita akan bahas sahabat yang lain, yaitu termasuk dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Mungkin saya mulai dengan Abdurrahman bin Auf atau Talha bin Zubair atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita lihat pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.